Barakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah wirid subuh Masjid Raya Andalas, semoga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kita kembali setelah semalaman kita dimatikan oleh Allah, tidak sadarkan diri. Alhamdulillah kita dihidupkan kembali. Mudah-mudahan kehidupan hari ini lebih bermakna, lebih baik ketimbang dari hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita subuh ini menyambung apa yang sudah kita sampaikan 2 bulan yang lampau. Kita sudah membicarakan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur seluruh alam. Kenapa di sini ada terjemahnya segala puji? Kenapa tidak pujian saja? Karena di sini ada alif lam. Alif lam itu dengan makna istighraq. Artinya adalah segala pujian. Itu makna alif lam itu. Segala. Karena maknanya istighraq. Hamdu, pujian. Apa itu pujian? Pujian itu adalah menyanjung atas kebaikan dari orang yang sudah memberikan nikmat. Jadi menyanjung, memuji terhadap orang yang sudah melimpahkan nikmat kepadanya. Itu artinya memuji. Dalam ayat ini disambung dengan lillah. Rupanya memuji itu hanya milik Allah. Nanti kita jelaskan itu, apa maknanya. Pujian itu hanya milik Allah. Kalau kita lihat kata-kata alhamdu itu ada 4 kata yang mirip. Alhamdu, al-madhu, as-sana'u, as-syukru. Alhamdu sudah kita katakan tadi, itu adalah pujian, sanjungan terhadap orang yang sudah memberikan nikmat kurnia kepadanya. Siapa yang memberikan nikmat kurnia? Allah. Jadi kalau begitu, bolehkah kita memuji yang lain? Tidak boleh. Kemudian apa bedanya dengan al-madhu? Al-madhu juga memuji. Tapi pujian itu bisa kepada Allah, bisa juga pujian kepada yang lain. Kita puji Allah, alangkah indahnya alam semesta yang Dia ciptakan. Kita pergi jalan-jalan, nampak pemandangan indah, subhanallah.
Alhamdulillah, kita puji Allah atas nikmatnya. Tetapi juga bisa saja kita puji bukan Allah. Ada sekarang bintang sepak bola Lionel Messi, dia hebatnya Lionel Messi. Itu pujian juga. Tapi itu namanya adalah al-madahu, bukan alhamdu. Ada lagi namanya as-sana'u. As-sana'u sanjungan. Objeknya sanjungan itu kepada perbuatan baik dan perbuatan buruk. Hebat prestasi seorang, udah sanjung dia juara, hebat. Kemudian juga dia maling, tidak tertangkap sama polisi. Tanya, yo maling malam, iya, tidak tertangkap polisi, tidak, hebat ya. Dipuji juga kan? Itu namanya as-sana'u. Baik, buruk, dipuji juga. Bawahan kepada atasan. Gimana pendapatmu? Apa yang saya lakukan ini? Bagus, Pak. Padahal kerja atasan itu adalah korupsi. Dipuji juga. Itu nama as-sana'u. Yang keempat adalah asyukru. Syukur. Apa itu syukur itu? Al-i'tiraf bil fadli. Iza ni'matin sadarat anil mashkur. Ada pengakuan melalui nikmat yang sudah Allah berikan dan kurnia yang dia berikan sebagai imbalan nikmat yang sudah diberikan oleh orang yang disyukuri. Maksudnya sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki kepada kita sampai 1 nisab. Kemudian kita keluarkan zakatnya, syukur namanya. Tak sampai 1 nisab kita bersedekah, berinfak, syukur namanya. Allah berikan kepada kita kekuatan, kita bekerja yang baik, syukur namanya. Allah berikan kepada kita pendengaran, kita dengar yang baik, syukur namanya. Allah berikan kepada kita mata bisa melihat, kita lihat Al-Quran, syukur namanya. Allah berikan kepada kita mulut, pandai bicara, kita baca Al-Quran, itu namanya syukur. Artinya memanfaatkan segala nikmat yang sudah Allah berikan sesuai dengan tujuan Allah ciptakan. Itu namanya syukur. Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali kita jelaskan. Jadi yang alhamdu itu adalah segala pujian itu hanya milik Allah. Kenapa hanya milik Allah? Boleh tidak kita memuji yang lain? Tidak boleh. Dengan alhamdu itu. Contoh, hamdan laka, alhamdulillah, tidak boleh. Kenapa? Karena di sini dikhususkan oleh Allah lillahi. Apa menjadikan khusus? Lam itu lam milik, hanya milik Allah. Jadi kalau kita lihat ada makhluknya atau ada manusia yang hebat, kita tetap memuji Allah. Alhamdulillah. Pintar dia, alhamdulillah, Allah berikan kecerdasan. Kenapa tidak boleh memuji selain Allah itu? Umpamanya kita puji manusia, kenapa kita puji manusia? Pintarnya manusia itu karena siapa? Bukan karena manusianya kan? Manusia itu kan diciptakan oleh Allah. Kenapa manusia dipuji? Kenapa manusia dipuji? Hebat dia. Cantik nih rancaknya deh. Dipujinya. Kenapa dipuji? Yang menciptakan dia cantik itu siapa? Allah. Di sini dikatakan Rabbil Alamin. Apa arti Rabbil Alamin? Rabbi.
Tuhan karena dialah yang Tuhan pengatur tuh dia. Dia yang mengatur. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, Rabbil Alamin itu bukan hanya sekedar mengatur. Mulai daripada menciptakan, semua ini kan ciptaan Allah. Kemudian dia juga yang mengatur. Dia juga yang memiliki. Allah pencipta, Allah pengatur, dia memiliki. Punya kita mana? Tidak ada. Dulu sudah kita sampaikan Bapak Ibu. Kita mengkaji diri. Diri kita ini tidak ada sebenarnya ini. Kenapa? Kita berasal dari saripati tanah. Yang menciptakan tanah, Tuhan. Kemudian sudah bentuk daging, dia sudah proses, berada di rahim ibu. Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah tiupkan rohnya. Roh siapa? Roh Allah juga kan? Kan bukan roh kita. Jadi jasad kita asal ciptanya di Allah. Kemudian roh kita adalah roh Allah. Setelah bertemunya, ditiupkan roh ke jasad, maka terjadilah kehidupan. Fisik kita ini dari Allah, roh kita dari Allah. Kita mana? Tidak ada. Tidak ada kan? Karena pertemuan jasad ke roh itu, di sinilah ada tanggung jawab yang harus kita emban. Amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa diamanahkan kepada kita? Itu adalah juga untuk kita sendiri. Roh yang bersih yang Allah ciptakan, jangan kembali roh itu dalam keadaan kotor, kumuh. Maka Allah berikan beban itu adalah untuk kita juga. In khairan fa khairun. Kalau baik dia kerjakan, nanti dibalasi pula dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun. Andai kata jelek yang dilakukan, nanti juga akan dibalasi dengan kejelekan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka wajar saja yang berhak menerima pujian itu hanya Allah. Kalaulah tahu orang makna alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia tidak akan memuji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilihatnya kehebatan yang dimiliki oleh seseorang hamba Allah itu, maka dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana keadaan Bapak? Sehat, alhamdulillah. Itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia, Allah itu adalah Rabb. Dia yang mengatur. Disilahkan dengan rububiyah. Mengatur. Siapa yang dirububiyahinya? Yang diaturnya siapa? Alamin. Alam. Apa itu alam itu, Pak? Bu. Kalau kita belajar dulu, alam itu kan masih Allah. Selain dari Allah. Selain Allah itu alam semuanya. Tapi kalau kita lihat lagi alam itu apa artinya? Alam itu artinya tanda, Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu tidak tahu kan? Apa itu alam artinya? Tidak tahu kan? Alam semesta ini. Alam yang luas. Langit, bumi, segala isinya. Alam semesta. Alam itu apa artinya? Itu kan bahasa Arab. Alam itu artinya tando, Pak. Tando, alam itu tanda. Alamat. Mana alamatnya? Alamat itu di alam, Pak. Tanda kan? Jadi semua ini Bapak Ibu tanda ada Tuhan. Ini semua ini tanda saja nih Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Ibu melihat alam ini, jangan alam yang dilihat, ini tanda Allah. Tanda Allah ini. Supaya benar akidah kita Bapak Ibu. Jangan kita bedakan apa yang kita katakan ini dia berdiri sini, jangan, ini tanda Allah. Mana bukti tanda Allah? Ada alam ini. Alam itu artinya tanda. Dialah yang mengatur alam ini. Orang mengistilahkan juga artinya tauhid rububiyah namanya. Hanya Allah yang mengatur. Hanya Allah yang mengatur ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diatur itu di mana tarbiyah. Kalau kita lihat lagi mana Rabb itu Bapak Ibu ada dengan mana Sayyid Pangulu, Sidi. Kalau Yaman kan Sidi, Pangulu nabinya ataupun tuan itu. Al-Murabbi yang mendidik, Al-Mudabbir yang mengendalikan. Itu arti Rabb itu. Jadi bukan artinya Rabb itu sekadar Tuhan saja Bapak Ibu. Ilah Tuhan juga kan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan juga. Rabbil alamin Tuhan juga. Tapi maknanya beda. Ilaha itu artinya Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Rabbil alamin Tuhan pengatur. Tuhan pengendali, Tuhan yang mendidik. Berarti Rabb itu. Dia yang mengatur, Rabb namanya. Coba kalau kita lihat kita berdoa. Kalau kita berdoa kan Rabb kan. Rabbana. Apa artinya itu? Ya Allah Tuhan yang mengatur kami. Itu. Tidak segera Tuhan maknanya Pak, Bu. Kenapa Tuhan mengatur Rabbana itu kita doakan? Karena supaya Allah mengatur kita. Allah berikan kepada kita yang terbaik. Itu maka Rabbana. Bukan ilahana. Kalau ilaha itu dalam menyembah Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah Tuhan yang kusembah. Tidak pantas aku masuk surga firdausmu. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi tidak sanggup pun andai kata dimasukkan ke dalam neraka jahimmu. Itu ilahi. Ilahi anta maksudi. Ya Tuhanku, engkaulah yang aku tuju. Waridhaka matlubi, keridaanmu lah yang ku cari. Itu kan. Jadi kalau kita membaca Rabbana, pahami di hati Allah yang mengatur, Allah yang memberi. Rabbil alamin. Jadi kalau begitu Allah yang mengatur, Allah yang beri, yang kita puji siapa? Allah. Alamin. Kenapa alamin itu jamak? Alam itu tunggal. Alamin jamak. Karena alam ini banyak macam-macamnya. Tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi alam ini yang Allah ciptakan levelnya yang tertinggi kita manusia. Kita hidup, berakal, berfikir, beragama. Makhluk ciptaan Allah, alam ini paling tinggi adalah kita manusia. Yang kedua di bawahnya al-haywan. Hewan. Dia hidup, bisa berkembang, bisa jalan, tapi tidak bisa mikir. Level ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Dia hidup tapi tidak bisa jalan. Level ketiga adalah jamat benda-benda beku, tanah, batu. Itu levelnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara Allah mengatur hidup manusia. Bapak Ibu, bagaimana cara Allah mengatur hidup manusia? Tarbiyatu Allah lil insan anwa' naw'ani.
Cara Allah mengatur manusia ini hidup ada dua cara. Satu namanya tarbiyah khalqiyah. Allah atur kehidupan menurut penciptaan kita. Penciptaan kita ini diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Diatur. Bagaimana cara Allah mengatur kehidupan kita, eksistensi kita ke muka bumi ini? Kita dilahirkan dari rahim ibu. Kecil kan? Kan tidak besar. Keluar dia. Bisa dia mendengar pertama kali. Kemudian bisa dia melihat. Akalnya belum ada. Semakin lama dia berkembang. Semakin meninggi. Semakin usianya semakin panjang. Allah iringi perkembangan fisiknya sesuai dengan perkembangan mentalnya. Mentalnya, akal pikirannya diseimbangkan dengan fisiknya. Ini cara Allah mengatur. Bayi baru lahir pandai ngomong enggak? Cuma pandai nangis. Allah atur seperti itu. Kemudian fisik kita semakin lama semakin besar, bukan langsung besar. Perkembangan fisik Allah sejajarkan dengan perkembangan mental, perkembangan jiwa, perkembangan akal berpikir. Hebat. Itu namanya tarbiyah khalqiyah. Seperti itu Allah mengatur. Yang kedua namanya adalah tarbiyah diniyah tahzibiyah. Bukan hanya Allah mengatur fisik, bukan Allah mengatur perkembangan mental kejiwaan kita. Yang kedua Allah berikan namanya tarbiyah diniyah tahzibiyah, yaitu pendidikan melalui agama. Itu cara Allah mengatur. Nabi yang pertama sekali adalah Nabi Adam. Allah sudah turunkan agama kepadanya. Sudah. Kenapa perlu agama? Karena dengan akal, jiwa, perkembangan fisik, belum cukup untuk keselamatan manusia di muka bumi. Apalagi untuk akhirat. Jadi Allah turunkan wahyunya kepada para nabinya, gunanya adalah, apa tujuannya? Untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati. Akal, kecerdasan tidak mampu membersihkan hati Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, kecerdasan seseorang, akal intelektual tidak sanggup untuk membersihkan hati. Saya tanya sama Bapak Ibu, ada enggak profesor, doktor yang korupsi? Ada. Yang bertengkar, yang berkelahi. Walaupun dia profesor, tapi pandai mengatur hati. Maka Allah turunkan din, agamanya. Gunanya adalah untuk meluruskan akal manusia ini untuk berpikir. Agama itu Allah turunkan adalah karena keterbatasan akal manusia. Maka Allah turunkan agama supaya bisa mengatur akal tadi. Bertindak yang baik. Itu cara Allah mengatur kita, Bapak Ibu. Tidak sembarangan ini. Sekarang sudah Allah turunkan agama, tidak juga beragama. Nauzubillahi min dzalik. Agama untuk mengatur kehidupan kita, dari mana sih diaturnya? Jiwanya, hatinya. Yang tidak boleh gunjing itu ajaran agama atau ajaran pikiran. Agama. Tidak boleh bermusuhan, itu kan kata agama.
Tidak boleh sakit hati, kan kata agama. Jadi begitu cara Allah mengatur kita ini, Pak. Dua pengaturan Allah kepada kita. Pertama, diaturnya kelahiran kita, perkembangan fisik kita sejalan dengan perkembangan akal jiwa kita. Kemudian diatur lagi melalui agama. Kenapa? Agama itu adalah untuk meluruskan akal manusia berpikir, untuk membersihkan hati dan jiwanya. Begitu cara Allah mengatur kita. Inilah kalau kita dihubungkan Rabbil Alamin, alamin itu adalah manusia. Cara Allah mengatur manusia. Jadi kalau begitu Pak, sekali lagi kita sampaikan, tidak wajar kita memuji-muji orang Bapak Ibu. Karena semua itu Allah yang mengatur. Jadi kata ulama seperti ini, siapa yang memahami makna Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka tidak akan terbayang bagi dia menyanjung-nyanjung, memuji-muji orang lain. Tapi sewaktu dia itu membaca Alhamdulillah, hanya yang terbayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah dan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.